Kak, gimana dia? Oke, hai semuanya, terima kasih sudah datang ya. Saya appreciate banget sudah datang waktunya. Ini penantian saya 1 tahun 4 bulan. Semuanya dari saya untuk AMPZ-nya. Saya nggak akan panjang-panjang. Saya cuma minta doanya, jujur aja dengan apa yang kalian lihat. Kalau saya yakin itu, karena saya udah prosesnya lama banget. Insya Allah mudah-mudahan kalian suka. Nanti kita sebarkan yang paling indah. Oke? Selamat menonton. Pokoknya mudah-mudahan terhibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayum dan juga Raya. Thank you. Nanti akan ketemu lagi dan ngobrol dengan Mas Bayum pada saat kita press conference ya teman-teman ya. Jadi silakan untuk sama-sama kita menyaksikan film Bayum yang akan tayang di tanggal 19 September 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Hah? Di depan udah ada ambulans kita sih kalau mau lihat. Ya, jadi kalau mau lihat ada ambulans di depan, kalau ada yang siap untuk berangkat ada di depan dokter gigi. Ada yang mau disenyumin sama dokter Tantri? Oh, enggak juga. Ya luar biasa, sekali lagi tepuk tangan dong teman-teman untuk semua tim yang bekerja keras untuk film Bayum yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia di tanggal 19 September 2024. Namun sebelum kita sama-sama memanggil jajaran cast dan juga jajaran filmmakers bersama dengan kita, sekali lagi saya ingin mewakili dari film Bayum ingin mengucapkan terima kasih kepada PT KAI, Avoskin, Elvino, Madam Z, serta partnership film Bayum, ada TikTok, Pusat Grocery Cililitan, Everywhere.id dan juga Ramayana. Dan buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini, karena kita akan lanjutkan dengan press conference, nanti untuk teman-teman media yang bertanya akan ada merchandise eksklusif dari Lembayung ya, akan ada parfum Lembayung ya, bawa lagi ya, parfum Lembayung. Nah, wanginya wangi dokter siapa ya? Maunya dokter siapa? Ah, dokter Teto. Wah, nih menarik juga nih. Oke, langsung aja kita akan undang bersama dengan kita. Yang pertama ada eksekutif produser dari Prime Eagle Studios, Bapak Titan Hermawan. Selanjutnya produser dari film Lembayung ada Mas Emilka hadir. Dan ini dia sutradara dari film Lembayung, Baimon. Oke, langsung aja kita undang Mas Bayum di depan, Mas Bayum. Oke, bersama dengan kita ini dia jajaran cast dari film Lembayung. Tepuk tangan untuk Arya Saloka. Yasami Jasa. Gua baru tahu nih kelakuan. Ada Taskia Namia. Ya. Ini dia Dokter Tantri, ada Ana Jubli. Selanjutnya ada Erik Estrada. Selanjutnya ada Dava Wardana. Rick, lu jadi brand ambassador. Tepuk tangan untuk Mario Maulana. Brand ambassador dia. Bayarannya mahal nih Erik nih. Selanjutnya kita undang juga ada Ibu Dayu Wijanto. Dan juga tentunya ini dia Wulan Gurito. Oke. Dan tentunya tepuk tangan teman-teman, ini dia ada Ece Bagus. Oke, kita foto bareng dulu, boleh lebih merapat lagi. Teman-teman, boleh lebih merapat lagi, kita lebih merapat dan boleh lihat sebelah kiri. Kita lihat sebelah kiri. Oh, kiri. Iya, kiri dulu. Sebelah kiri teman-teman, silakan. Luar biasa antusias dari teman-teman media yang hadir sore hari ini. Siap di sebelah kiri, oke. Tengah dulu, boleh tengah atas, ada di tengah atas dulu. Tengah atas, luar biasa teman-teman. Mabrur.
Oke, ini dia yang tadi sudah kita sama-sama saksikan kerja keras yang luar biasa di layar. Yang tadi teman-teman semua terbawa oleh ceritanya. Pertama mungkin sebelum ke yang lainnya kita ke Mas Baimong dulu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Baimong. Mas Baimong disebut sebagai sutradara. Film pertama sebagai sutradara oleh seorang Baimong. Boleh dikasih tahu dulu perasaannya gimana? Yang akhirnya hampir 300 teman-teman media yang hadir sore hari ini menyaksikan karyanya Mas Bayu. Dan nanti malam akan ada ribuan yang hadir untuk menonton Lembayung. Silakan Mas Bayu. Iya, terima kasih ya, tadi senang banget lihat reaksinya. Kalian kaget, saya ketawa. Karena itu yang saya tungguin sebenarnya. Ternyata banyak reaksi-reaksi yang tidak saya pikirin ya sebelumnya. Jadi memang saya tuh tadi harus lihat dari sana karena kan ini pertama kalinya kalian saya melihat ini karya saya dilihat sama penonton pertama kali itu adalah kalian. Jadi saya harus lihat apa yang saya bikin sampai nggak kagetnya. Tadi nangis gak ya Pak Sastri Walas? Hah? Nih sebelah sini kejar nih. Iya, iya. Alhamdulillah, itu salah satu juga yang saya rencanain dari awal. Itu perubahan skenario pas terakhir sebenarnya. Oke, terima kasih. Saya nggak mau panjang-panjang. Kalian di sini udah sangat membuat saya, nggak tahu saya bilang apa. Terima kasih ya. Thank you. Siap Mas Bayu mau tadi. Boleh menariknya karena kita sempat ngobrol sama beberapa case. Salah satunya kemarin kita ngobrol sama Dava juga Mas Bayu. Mas Bayu treatment di lapangan ini sangat luar biasa karena selalu menemani di area case, tapi di motor sutradara. Nah ini apa Mas Bayu yang membuat Mas Bayu treatmentnya seperti itu di lapangan pada saat proses syuting? Oke, jadi gini. Saya itu selalu ada di samping kamera. Jadi saya tuh selalu pakai handheld. Dan saya pas dia begini, saya tuh suka gerakin badan dia begini. Saya gerakin itu badannya. Mau dia zoom out, mau dia zoom in, itu saya gerakin badannya. Jadi saya selalu ada di samping kameramen. Nggak pernah ada di tempat apa sih itu namanya kalau begini? Di monitor room ya. Nggak pernah ada. Jadi kalau misalkan orang-orang nanya, ya saya nggak pernah duduk di monitor, selalu dengan kursi plastiknya ada di situ. Jadi semuanya itu ya memang sudah dari awal saya udah bilang sama mereka, nanti saya suka nge-cut untuk bagian-bagian dialog yang saya mungkin diulang ya, saya bilang. Karena saya keperluannya, karena kepala saya sudah editing, bukan di sana lagi. Itu. Wow, tepuk tangan dong untuk Mas Bayu, berarti luar biasa. Nanti kita balik dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi akan ada case yang bergabung juga bersama dengan kita. Tepuk tangan untuk Mas Oke Antara. Iya, sebenarnya udah dari tadi tapi emang itu ntar ya gue belakangan dah gitu. Oke, thank you Mas Bayu. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita ke Patitan Darwan. Patitan ini menarik. Yang membedakan film Lembayung dengan film horor lainnya yang kita tahu banyak di tahun ini Patitan. Di industri film Indonesia aja kurang lebih ada 30 film Patitan di 2024. Apa yang buat optimis dari Patitan, Lembayung akan tayang di 19 September nanti. Silakan. Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya apa yang membedakan, sebetulnya kemarin waktu kita press con sebelumnya saya sempat sampaikan banyak keraguan awalnya waktu Baim. Semua di sini sama, siapa direkturnya Baim. Tapi akhirnya yang sangat membedakan adalah saya berani bilang bahwa ini adalah satu film yang menjadi signature-nya Baim. Di luar dugaan, over ekspektasi dan semua berbeda pasti hasilnya. Energi sebagai first director buat saya sebagai produser yang wah melewati ekspektasi saya. Jadi sekali lagi congrats Baim. Thank you Pak, thank you kepercayaannya. Ini berbeda banget, ini signature-nya Baim. Jadi ya meskipun ngejagainnya juga nggak gampang gitu Baim ya. Dengan ide-ide liarnya yang selalu ada, tiap malam selalu ada yang baru buat kita juga, wah ini keren ya hasilnya ternyata, dan dia deliver. Selamat sekali lagi, dan buat tim yang lain juga selamat. Mudah-mudahan ini bisa, ekspektasinya pasti kan ya, berikutnya ditanyanya itu kan ya pasti. Ekspektasinya apa ya, bisa diterima dan bisa menjadi salah satu milestone buat film Indonesia.
Amin. Siap. Terima kasih tepuk tangan buat Pak Tito. Terima kasih ke Mas Emil Kastelo. Mas Emil ini boleh diberikan juga ke teman-teman media yang hadir di sini, Mas. Ini kan kalau yang dinantikan yang sebentar lagi akan ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia. Kalau boleh flashback dikit, Mas, untuk kolaborasinya, perjalanannya seseru apa sih, Mas, dengan Tigerwong Entertainment dan juga jajaran cast dari mulai awal ngobrol sampai dengan kemarin melewati proses produksinya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kalau ngomong masalah perjalanan film ini sih lumayan panjang ya bro ya, panjang banget karena personally kenal sama Baim sih udah lama banget ya. Akhirnya kita ngobrol itu sebenarnya nggak sengaja. Waktu itu kalau nggak salah saya hadir di filmnya Berbalas Kejam ya, Berbalas Kejam. Saya diundang OTT dan saya nggak tahu kalau produsernya Baim. Kita ketemu. Itu awal pertemuan, ngobrol akhirnya jadilah Lembayung ini. Jadi ya tadi agak kaget juga, tapi selama proses kreatif berjalan sih banyak banget hal-hal yang memang kita ini ya, kita sama-sama saling melengkapi, saling menyatukan ide gitu. Satu hal sih yang membuat saya sampai sekarang akhirnya kaget ya, bahwa Baim itu so perfeksionis. Apapun ada hal-hal yang dia inginkan, dia harus capai. Jadi kalau kita ikutin nih teman-teman, kalau hari ini misalnya ini film-filmnya nggak kelar, jadi tugas kita ya jagain Baim. Udah bro, this good gitu loh. Betul, kok nggak kelar. Itu sih mungkin sedikit flashback ya. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Mas Emil. Thank you Mas Emil. Nanti kita ngobrol dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke jajaran sekarang. Ada Arya Saloka. Biok ya, biok. Sadis. Arya Saloka di sebelumnya ketemu pertama kali dengan teman-teman media itu udah menjadi satu hal yang dinantikan juga oleh teman-teman penonton di seluruh Indonesia. Lalu membanding diri lo dengan tanggung jawab yang besar ini di Lembayung gimana dengan mendeliver itu dengan sangat sempurna ya? Silakan. Lihat ke depan ya. Waduh. Iya, tanggung jawab besar iya, tapi karena memang saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, jadi tanggung jawab besar itu bisa menjadi ringan buat saya gitu. Banyak yang bantuin saya soalnya. Gimana ngobrol chemistry bareng sama Tasya dan juga Yasamin bareng-bareng di sini? Ibu sangat menyenangkan karena proses reading pun juga kan, apalagi Yasamin dan Taskia ini orang kritis sekali. Skenario kayak ini kayak nggak gini deh, ini waduh, urak-urak lagi, rubah lagi, ini lagi, iya kayaknya kita harus kayak begini, harusnya begini. Menyenangkan sekali sih. Apalagi Baim membuka ruang diskusi selebar-lebarnya ya, dan nggak ego dengan gua sutradara di sini harus ngikutin saya gitu, tapi dia memang membuka ruang diskusi itu, jadi kami pun di sini khususnya saya ngerasa nyaman. Yes, terus part apa yang paling diriset dari seorang Arya Saloka untuk karakter Dr. Teto di sini? Kalau saya sih pasti nyari akar tokohnya dulu ya, sejarah tokohnya dulu. Ketika akarnya udah kuat, baru saya tumbuhin sama seperti tumbuhannya dari bawah dulu semuanya. Yang pastinya tuh memang latar belakang itu sih yang harus dikuatkan ketika saya mencari tokoh Teto itu, karena kan bagaimana dia kecilnya, tumbuh kembangnya, ketika dewasa menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu yang memang saya juga minum susu apa. Itu yang ngobrol kita bongkar-bongkar sama Baim waktu itu. Yes, ini ada yang mau di sini mau jadi pasiennya Dr. Teto ada? Oh. Gratis. Nah, ayo gratis ada mau juga. Nggak ada yang mau. Kemarin rame katanya banyak yang mau. Waktu trailer masih pada mau ya. Oke, terima kasih Arya Saloka, Taskia yang dia juga yang hadir di sini. Tepuk tangan Taskia dong. Taskia, ceritakan dong dari banyaknya film yang kamu perankan, ini bedanya gimana dengan teman-teman Lembayung dan didirect oleh seorang Baim Wong? Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jilbabnya. Ini pakai jilbab saya. Ini ada geng aku tuh, kan mirip-mirip. Ya perbedaannya main di film Lembayung, salah satunya ketemu sama aktor-aktor hebat. Terus juga kita bisa didirect sama orang yang nggak bisa diem. Kayak benar-benar emang dia nggak pernah dimonitor, itu benar banget. Dia benar-benar terima banget di maki-maki mungkin nggak dimaki-maki, maksudnya diajak diskusi yang kayaknya lumayan sengit tuh. Kak Baim sangat menerima, dan nggak cuma Kak Baim tapi juga ada semua krunya itu sangat membantu prosesnya juga di syuting ini gitu. Dan kita nggak menjalankan syutingnya itu walaupun tempatnya memang base campnya sih sebenarnya nyaman ya, tapi lingkungannya lumayan creepy ya. Tapi ya karena kebersamaan kita semuanya terasa lebih enteng gitu sih. Jadi untuk seorang pemain seperti Taskia dengan karakter Mas Bayu sebagai sutradara itu menguntungkan banget untuk pemain ya. Jadi banyak ruang diskusi yang bisa dijalankan untuk build perannya gitu ya. Betul. Ya walaupun kadang suka ada skrip yang tiba-tiba di tengah-tengah syuting kayaknya dirubah deh. Oke, ya udah kitanya yang harus siap sebenarnya. Jadi menurutku itu juga salah satu tantangan sebagai aktor juga untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan ketika ada di lokasi gitu. Siap, itu dia Taskia, thank you Taskia. Kita ke Yasamin. Yas boleh ceritain kalau dari Yas penawaran apa yang Yas berikan untuk karakter Arum ke film Lembayung ini setelah ngobrol dengan Mas Bayu, silakan. Sore semuanya, terima kasih udah hadir dan menonton, menyempatkan waktunya. Penawarannya jadi awalnya dari penolakan dulu. Penolakan kayak Kak Baim kayaknya sini yang ini aku takut untuk bawain. Akhirnya ya setelah aku cuman bisa ngomong kenapa ini berat, semuanya udah nonton, akhirnya udah ngerti kenapa untuk memerankan Arum itu berat banget. Bahkan sampai hari ini untuk ngebayangin kayak oh ada di posisi Arum yang di film gitu masih cukup mengganggu ya gitu. Mungkin untuk perempuan atau laki-laki juga gitu pasti nggak nyaman kan ada di posisi itu. Jadi wah Kak ini takut lagi maininnya gitu. Sampai akhirnya Kak Baim sih yang ngasih penawaran duluan, gimana kalau kayak gini boundaries kamu sampai semana, kita bikin syutingnya tetap nyaman dan tetap aman gitu. Yes, itu dia Yes, amin Yes, terima kasih Yes. Selanjutnya ada Mas Oka Antara juga di sini, Mas Oka Antara. Ini baru mau ya kalau prakteknya nomor 3 ya. Boleh. Bayar. Gak apa-apa. Dokter Depo gratis kayak yang mau. Mas Oka, gimana sih build karakter yang ada di sini Mas Oka dan di direct sama Mas Bayu di film Lembayung ini yang bisa diceritakan ke teman-teman media, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Aduh, kalau ada Bayu pasti ramai wartawan. Ketawa aja. Semua yang ditanya film semua ya. Paula support kok. Bisa aja bikin gimmicknya. Itu sampai lupa tadi pertanyaan. Gimana Dulu yang boleh duluan. di direct sama Mas Bayu dan nge-build karakter Dr. Rigo ini misterius sampai akhir tuh gimana silakan. Wah, jadi kalau pertama kali di direct sama Baim sih, sebetulnya dari dulu tuh memang udah tahu kalau Baim itu mau bikin PH. Kita berdua udah mau pernah bikin bareng ya Em ya. Iya. Cuman nggak pernah ketemu aja waktu yang tepat sampai pada akhirnya dia ngasih tahu berita yang sangat membahagiakan lewat telepon. Pola hamil? Enggak, bukan. Berita yang membahagiakan itu, bro, gue mau direct. Serius bro? Mau direct nih, bener nggak gitu dikabarin? Iya, Bang. Nah. Yakin dia bilang, ini ada skenario bagus banget. Tuh bilang, gue udah tungguin aja tuh. Kapan dia mau ngomongin ada peran buat gue ya? Terus dia ngomong, terus dia ngomongnya, oke bro, gue punya budget segini, lo mau nggak? Dia ceritanya seperti ini perannya tahu bro. Terus enggak gitu dong. Terus gue bilang, wah bagus banget bang. Oke. Untuk fungsi Dr. Ringo ini gue pengen bahas lebih lanjut, tapi anggap aja gue udah setuju. Tapi gue pengen Dr. Ringo ini tebel lah fungsinya. Di situ gue sama Baim khusus ngebahas Dr. Ringo, nggak pengen cuman sekedar ada, tapi dia ada banget gitu.
Asik. Dan terbukti ada banget ya Ringo ya. Siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Okantara. Thank you. Kita ada juga di sini Dr. Tantri, ada Ana Jogling. Sebelum menjawab pertanyaan dari saya, kita teman-teman media tadi request senyumnya Ana Jogling pas di kursi dokter gigi. Ya, coba. Pandangannya kemana? Pandangannya ke depan, ke tengah-tengah teman-teman media. 1, 2, 3. Asli takut ya. Asli takut. Luar biasa. Ana, pertanyaannya adalah ini adalah debut perdana seorang Ana Jogling bermain di film Indonesia. Nah, boleh dijelaskan kenapa tertarik untuk terlibat di film Lembayung direct oleh Mas Baimong? Silakan Ana. Halo. Oke, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sehat. Oke, so Sehat. ini film pertama Ana di Indonesia, and ngerti nggak kalau Ana mau masuk Ngerti. Oke, so proses casting adalah Kak Baim datang ke Malaysia dan berjumpa sama Ana, dan benda pertama yang dia suruh Ana buat is senyum. So that's how Kak Baim memilih Ana untuk jadi tantri. So kenapa Ana memilih untuk buat filem di sini, sebab ini adalah satu challenge untuk Ana, sebab Ana tak pernah buat filem di Malaysia. So ini filem pertama Ana sebenarnya, and Ana Ana baru kat sini. So ini adalah satu rezeki bagi Ana, and Ana syukur sangat dapat peluang untuk bekerja sini sama cast, kru, director, production yang sangat baik, dan tak buat Ana rasa takut atau you know, they made me feel like I was at home kat sini. And kalau Ana tak faham, and kalau Ana tak tahu apa-apa, Ana boleh tanya dia orang, and they're always there to help me. So I'm very thankful. Yeay. Terus gimana mau build chemistry with other cast? Ana? Chemistry? Yes. Senang sebab mereka sangat baik dengan Ana. Very, very helpful, very funny, very sweet. Terutama Eric Estrada katanya. Betul. Yeah. Yes, itu ya. Ana Jogling, thank you. Ana. Selanjutnya kita juga punya Wulan Gurit. Gimana rasanya main di film yang didirect oleh sahabat sendiri? Nah, itu dia. Melihat bagaimana perkembangan sampai dengan hari ini untuk karakter yang Wulan, silakan. Pasti yang pertama bangga ya. Ya. Nggak nyangka juga hasilnya seperti ini. Maksudnya ya bukannya underestimate Baim. Aku tahu Baim tuh orangnya punya mimpi yang sangat besar. Terus dia mau belajar, dia serius, dia detail, dia hands on banget gitu. Aku tahu hasilnya akan bagus, tapi seperti ini tuh aku juga cukup amazed. Congratulations, Desti. Jadi aku senang banget waktu, memang mungkin aku di sini hanya 2 scene, walaupun 2 scene itu kunci, tapi untuk berada di karya pertama sahabat aku bangga banget gitu. Jadi kalian tahu gak sih, kan tadi udah nonton, aku tuh siapa sih? Masih misterius ya. Jangan spoiler ya, ada yang live Instagram dan TikTok juga. Saksikan Lembayung 2. Jawabannya Lembayung 2. Oke, udah di spill nih. Jadi kita doakan Ya. laku keras, jadi Lembayung 2 dibuat, jadi ketahui aku tuh siapa. Yes, terima kasih. Amin ya. Amin. Terima kasih tepuk tangan untuk Maulana Kurito, thank you. Kita ke Mas Mario Maulana dan Ibu Dayu dulu yang ada di atas ini. Berdua bersama. Ya, Ibu Dayu dan juga Mas Mario. Boleh dong ceritain gimana pengalaman serunya didirect oleh seorang Baimong dan terlibat di film Lembayung. Silahkan. Ya, silakan Ibu Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih sudah datang. Kalau di direct sama Pak Imong sama sih seperti yang lain-lain, mungkin agak surprise juga. Tapi seperti yang saya katakan dari awal kemarin waktu presscon, Pak Im beyond my expectation. Dia sangat bagus dan menguasai keadaan. Ya, untuk scene-scene saya. Satu hal yang saya ingin sampaikan, mungkin apa yang membedakan film ini dengan film-film horor yang begitu banyak di Indonesia, energinya beda. Buat kami, para cast, energi positif itu sudah dibangun sejak awal, bahkan ketika kita belum syuting. Kebersamaan dengan cast, kebersamaan dengan sutradara, dengan kru dan sebagainya itu sangat positif lah ya. Semoga
ke teman-teman yang sudah nonton bisa menarik energi positif itu juga untuk ditularkan kepada penonton-penonton yang lain tanggal 19 September nanti. Terima kasih. Terima kasih Bro Ayu. Mas Mario, seperti apa silakan. Film Lembayung adalah karya Baim yang mengejutkan. Semoga pecinta film horor khususnya bisa menonton film yang mengejutkan dan karya Baim yang mengejutkan. Siap. Terima kasih Mas Mario. Kita juga ada Dava Wardana dan juga Kang C Bagus di sini. Dava Wardana Playboy Dava ya. Luar biasa. Hati-hati kalau di jalan sendiri ketemu Dava ya. Kita berdua. Ini mau ngobrol sama Playboy Bakti sama Jaksa. Ini Playboy juga. Oh iya benar, dua-duanya loh. Iya kan? Coba gimana Mas C Bagus dulu Kang C Bagus dulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat sore semuanya. Heru nih sebenarnya agak berat juga ketika baca skenario-nya ya gitu. Karena brengsek banget. Tapi challenge sih buat saya sendiri juga karena waktu itu memang saya tuh sangat berharap banget gitu dapat peran-peran yang memang jauh gitu dari peran-peran yang biasa saya mainkan gitu selama ini gitu kan, komedi gitu, dan alhamdulillah ada challenge di sini gitu. Bisa nggak ya? Tapi meskipun agak berat juga ya karena film ini kan ya panjang ya, ini film ini bakalan dikenang seumur-umur, terus melihat karakter Heru tuh yang sebrengsek gitu kadang-kadang saya juga mikir aduh gitu ya, tapi ya udahlah ini sebagai aktor profesional ya udahlah gitu, ini Heru gitu, bukan saya pribadi gitu. Meskipun terus terang saya agak geli juga, agak risih sama kelakuannya si Heru itu. Terus terang gitu, saya pas bacanya gitu sebagai encek gitu melihatnya. Tapi ya alhamdulillah Baim juga kasih kepercayaan untuk memainkan karakter Heru itu, dan thank you banget Baim. Semarang bro, terima kasih. Mainnya bagus banget ya. Terima kasih Kang C. Dava lu gimana kalau dikasih kepercayaan ini dengan ada love story ternyata di antara Pika dan Arum? Iya, gimana nih? Gak pernah soalnya dalam keseharian. Yang part mana? Ya, selamat sore teman-teman media. Terima kasih buat sore ini. Aku juga senang banget dipercayai Mas Baim untuk film perdananya, karena sebelumnya di Berbalas Kejam aku cukup suka dan mengagumi lah film itu, karena waktu itu Mas Reza dan semua yang main juga. Di sini peran pertama juga aku beda banget menurut aku. Di peran-peran sebelumnya belum pernah yang pengen menonjolkan karakter asshole-nya, dan walaupun scene yang banyak tapi gimana bisa ngena ke pemain. Banyak belajar juga dari masukan Mas Baim, karena Mas Baim kan dari kacamata pemain juga. Iya. Jadi itu proses sangat menyenangkan sih. Semoga juga Lembayung ini bisa berkah buat kita semua. Amin, terima kasih. Kita ke Eric Estrada yang di... Tunggu nih. Berdiri dulu dong. Ya? Berdiri dulu. Oh, siap. Lihat dong jaketnya. Nanti diremes ya bos, masih spell letter nih ya. Jaketnya ada jilat sutradara. Kayaknya kekhawatiran lo untuk keluar dari zona stigma nyaman. orang dan zona nyaman untuk komedi sangat berhasil di sini ya. Tepuk tangan dong untuk Eric Estrada. Itu gimana rasanya akhirnya seperti karakter yang selama ini keluar dari zona nyaman? Akhirnya ini pertama kali saya horor, pertama kali saya keluar dari zona nyaman komedi, yang saya selalu bilang saya tuh bukan komedian, tapi rezeki yang dikasih sama Allah tuh komedian ya. Dan di sini Mbak Imwok mempercayakan Eric Estrada untuk karakter Moming yang amat sangat berat, karena satu saya penakut, mending saya berantem sama 10 orang daripada satu setan ya. Di situ kalau kalian lihat saya sendiri enggak, itu 10 kru di depan saya karena rider saya itu, karena saya penakut Pak. Sumpah, itu harus ada orang yang di depan situ ya. Iya. Sampai saya mau doa ayat kursi aja, saya doa tidur. Tanya Soalnya nggak hafal. Hah? Soalnya nggak hafal. Saking takutnya. Dan itu saya kira Lembayung itu film Jawa. Aku disuruh tanda tangan kontrak. Pas baca set rumah sakit. Set orang ganti. Set mati. Horor gitu. Terjebak saya. Udah tanda tangan digital. Itu. Tapi di dalam kalau seorang Baim sebagai aktor, pertama kali saya sebagai pemain yang reading nggak guna ya ini film ini. Percuma Pak, saya reading, saya baca nggak dipakai.
Di lokasi syuting gue rubah, tapi you man, you beautiful. Oh, what the fuck, man? Yo, set. Itu artinya apa? Artinya Gue keren banget, bro. keren bro. I love you. Dari Estrada bro, tepuk tangan. Thank you banget Mas Erik. Oke, kita kasih kesempatan ke teman-teman media akan dipilih dari teman-teman Publicis ya, akan mendapatkan parfum Lembayung. Nah, ini Kes saja belum punya parfum Lembayung nih. Silakan angkat tangannya dari Publicis boleh dibantu. Tadi Dokter Tompi udah duluan. Iya bukan. Bukan. Tompi cantik. Udah Mas Ele ya. Jadi Dokter Tompi, Dokter Tompi. Mati gue. Silakan nama, media, dan pertanyaannya. Sebutin nama dan media biar dicatat sama tim kita untuk dapat official merchandise-nya. Silakan. Halo, selamat sore. Saya Topan dari media online Historika Film. Saya ingin bertanya sama Mas Baimong. Untuk kedepannya ini film Lembayung bakalan buka berapa layar di bioskop dan apakah akan tayang juga di Malaysia atau di negara lain? Mas Baimong, terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Layarnya itu kita sudah mencapai, kalau nggak salah ya, 150 sampai 200. Wow. Ya. Totalnya sudah 300. Oh, total 300. Wow, keseluruhan. Ya. Yang menyenangkannya sebenarnya sudah ada 6 negara. Wow. Dan sudah ada yang WhatsApp saya dari Hollywood. Wow. Jadi dia sudah dengar dan pernah saya kasih lihat juga, tapi belum final. Dan dia tertarik dari cara pengambilan gambar sama cara saya untuk buat horor ini menjadi drama dan juga thriller. Karena buat dia jarang sekali orang yang bisa membuat horor tapi habis itu nangis. Jadi di situ saya juga kaget, nah di sini juga belum pernah tahu sebenarnya itu ya mudah-mudahan ya doain aja. Kalau saya juga, kalau kalian tahu kenapa ada telolet, ya. Saya itu mau film ini tuh di luar negeri dan tahu ini buatan Indonesia. Wow. Keren, cerdas. Dari 6 negara tersebut apakah ada salah satunya Malaysia tadi yang ditanyakan? Malaysia ada. Malaysia itu langsung itu yang pertama. Ya. Malaysia yang pertama. Okay. Dia yang Malaysia itu ada 4 distributor besar. Walaupun saya rebutan. Karena melihat anak jogging happening banget di sana. Itu ya Mas, terjawab ya. Dan udah dapet tadi ya. Parfum Lembayung boleh kasih lihat tuh. Ih. Coba dipakai parfumnya wangi siapa? Masih dokter itu. Jadi orang-orang jangan ingat Arya Saloka. Selamat ya, penanya kelima parfumnya wangi Erik Estrada. Silakan siapa lagi, boleh angkat tangannya, silakan teman-teman Publicis, boleh dibantu. Iya, nah, nama, media, dan pertanyaan. Oke, terima kasih banyak. Perkenalkan saya Mas, biasanya Mas. Kemajuan Mas, kemajuan. Perkenalkan saya Naya dari Media Kuat Baca. Nah, saya mau bertanya sama Kak Yasamin nih terkait rumor yang beredar katanya di sini dibayar 1 M ya Mbak. Nah, kita mau lurusin ya. Nah, dan setelah itu kan syutingnya dan karakter Mbak sebagai Arum di sini nih luar biasa banget tuh. Nah, ada nggak proses khusus yang dilakukan untuk pendalaman peran sebagai Arum? Terima kasih. Terima kasih Mbak Naya. Silakan Yayas. Ini kayaknya pertanyaan pertama harusnya kabain ya yang keluar. Iya, karena itu budgetnya Erik Estrada itu segitu. Benar dong. Kita tahu. Kemarin ibunya telepon saya, WhatsApp saya, Baim nih gara-gara kau bilang gini, apa ya Samin nggak pernah di calling lagi katanya. Beneran ada WhatsAppnya. Boleh silakan. Kayaknya baru kali ini aku dirumorin gitu ya. Atau mungkin kasarnya di kita aku aminin aja sih. Kita aminin aja ya. Jadi nggak ada yang perlu dilurusin sih, maksudnya itu doa baik kan. Iya. Mantap. Iya 1 M. Terus persiapan untuk karakter Arum. Persiapannya aku gunain di reading sih karena aku kebetulan dapat kemewahan dapat reading. Kayak kan enggak. Jadi aku gunain waktu singkat ya. Sebenarnya kita juga singkat sih gitu. Jadi digunain waktu reading yang singkat itu untuk ngobrol, diskusi, bahkan di luar lagi reading pun aku sama
Kak Kia ketemu gitu, karena kita kan yang paling dekat ya relationnya di sini gitu. Jadi kita ketemu, kita diskusi gitu. Lebih banyak ke diskusi sih, karena di sini kan kayak apa ya, banyak bukan plot ya, banyak kayak ceritanya tuh keseluruhan rumah sakit gitu kan. Gimana akhirnya dengan dua timeline di film ini, dengan banyak kayak karakter di sini bisa jadi satu kesatuan yang dinamis. Tapi setuju nggak? Yasamin di sini bagus banget. Betul, setuju banget. Penampilan terbaik Yasamin. Thank you. Oke, mana ya? Siap, terima kasih. Selanjutnya, silakan teman-teman publisis boleh dibantu yang mana? Iya. Ya, silakan nama media dan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Vicky dari media POV. Pengen nanya ke Kak Ana sih sebenarnya. Sebelumnya selamat untuk filmnya, keren banget. Thank you. Thank you. Pengen nanya ke Kak Ana untuk make upnya sendiri sebagai dokter tantri. Ya itu kira-kira berapa lama sih proses make upnya, dan ada referensi nggak sih untuk memainkan karakter si itunya? Oke. Prosesnya lama. Sebelum kami bikin film ini, I had to do cast molding. Gak apa-apa, dia bisa bahasa Inggris kok. Molding, tapi di set 2 jam for makeup pagi. 2 jam sampai 3 jam setiap hari, and then untuk cuci or buka the costume would take about sejam setengah. So, and I can first on set and last untuk balik pulang ya. Dan apa? Sorry. Ada referensi, yes. Oh, banyak. Sebab Ana akan discuss dengan Kak Baim nak tengok filem apa untuk dapatkan reference untuk tantri, cinema tantri, and macam mana dia characteristics dia macam mana. So kena tengok banyak filem untuk buat cerita Melayu. Oke, thank you Ana. Thank you. Ada lagi, silakan, masih ada 2 lagi, boleh ya? Siap, silakan, boleh angkat tangannya, silakan teman-teman publisis. Udah ada yang mau jangan? Ya, silakan. Selamat sore, saya Adele dari Southeast Asia Today atau Si Today. Aku punya beberapa pertanyaan, ada 3 buat Kak Baim. Boleh, silakan. Oke, yang pertama saya penasaran sih, pengen tahu kenapa Dr. Tito di sini sebagai main villain-nya dibiarkan hidup ya di akhir. Apalagi tadi tokohnya Pika bilang kan kayak dia janji ke Dokter Tantri akan ngasih kedamaian, makanya jangan dibunuh. Nah, saya pengen tahu pertimbangan apa yang mendasari keputusan agar main villain-nya ini nggak dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngeliat di film ini kan tadi banyak menampilkan adegan eksplisit ya, mulai dari sexual harassment, assault, rape, violence, segala macam. Saya mau nanya, kenapa nggak ada trigger warning ya di bagian depan awalnya? Karena saya sebagai perempuan ngerasa cukup ke-trigger saat nonton banyak adegan ini yang menurut saya itu cukup eksplisit. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pengen tahu dari Kak Baim sebenarnya pesan utama apa sih yang ingin disampaikan dari film ini? Karena kan tadi saya mention bahwa di film ini ada banyak adegan kekerasan terhadap perempuan ya, mulai dari rape, harassment, assault, dan lain-lainnya. Dimana kita tahu lagi banyak banget nih kekerasan terhadap perempuan, gak cuma di Indonesia, tapi juga global. What are you trying to say through this movie? Karena saya takutnya kok film ini malah jadinya mengeksploitasi rasa sakit dari korban ya, instead of memberdayakan korban dan perempuan itu sendiri. So I'm curious to know what you think about this movie. Thank you. Thank you so much. Kamu pinter banget loh. Namanya kerja di Tiger Wong gitu. Ada gitu ya, Presko tanya di hire. Oke, pertanyaan pertama adalah Dokter Tito dibiarin punya. Jangan Dokter Tito, sebenarnya Ida itu hidup. Saya bikin mati ketika saya sudah syuting. Karena saya benar dibilang sama semua ya, saya itu selalu ada perubahan. Tergantung saya mau gimana. Leontin itu sebenarnya nggak ada juga. Banyak sekali yang saya ubah. Nah, pembicaraan Dokter Tito mati atau enggak, saya sudah bicara juga sama semua. Ada semua kayak sudah saya ada bicara. Mati atau enggak? Tapi karena saya berpikiran kenapa harus bulan Gurita di situ? Karena berpikiran nanti akan kedua. Ya. Yang kedua tadi apa, Pak?
Nggak ada trigger warning di depannya karena banyak adegan-adegan eksplisit. Mungkin itu walaupun saya udah sangat detail, tapi Pak Emil kan juga sudah mengingatkan sebenarnya. Tapi saya waktu itu yang Pika yang ngomong itu yang asli depan, yang hitam. Itu saya seminggu sebelum tayang, saya masukin. Jadi blackout aja. Kalau itu ada dari awal, mungkin saya taruh peringatan itu di situ. Tahu nggak setelah ada Mas Yayu tuh ya, meninggal, kita berduka cita, itu kan hitam blackout. Harusnya itu tulisan hitam. Itu masukannya benar sebenarnya. Cuman saya tidak pernah menyangka kalau saya itu memasukkan suara Pika asli di depan. Jadi buat saya, kenapa iya dan enggak? Saya tidak berpikir ke arah ke situ sangat detail. Perasaan untuk wanita ketika melihat film ini sampai terakhir. Karena buat saya menjawab pertanyaan 3, ini adalah film tentang persahabatan. Bagaimana Pika sama Arum. Ini cerita asli, saya tidak mengarang. Karena saya sudah berbicara terus sama Pika. Terakhirnya memang yang udah mau meninggal itu Arumnya. Dia sudah mau meninggal. Dan memang karena persahabatan dia ditunggu terus dan semuanya, akhirnya memang dia itu sama-sama selamat. Cuman balik lagi, apa tujuannya saya ketika memperlihatkan ini semua? Ini adalah sebuah film. Film itu memang kita harus tahu tujuannya apa, cara buatnya bagaimana, dan siapa orang bisa memainkannya. Tapi balik lagi, untuk orang yang punya pemikiran setajam itu dan sedetail itu, gak semua orang untuk bisa kita jawab semuanya. Balik lagi, ini adalah sebuah film. Tapi tujuannya, kalau misalkan saya jawab tadi, ini adalah film persahabatan. Ya kenapa ada yang gantung diri, segala semua itu adalah dramatisasi. Gimana caranya kita deliver ini ke penonton. Dan kenapa tiba-tiba ada di gorong, tidaknya, itu adalah plot twist. Gimana caranya saya paling gak mau membuat film yang dibuat orang. Saya mau orang gak bisa nebak setelah itu apa. Makanya ketika misalkan momming yang ke atas itu ada tantri ke atas, dia tiba-tiba turun, itu suatu hal yang tidak diizinkan momming. Kenapa? Kalau misalkan kalian nanya, momming kok panjang banget? Saya bikin siang supaya kalian semua penonton tahu, oh mommingnya selamat deh. Selamat ya, aduh. Tapi saya malah nungguin itunya, makanya saya di pertama nonton saya lihat di situ. Saya buat film ini, maaf ya, saya buat film ini risetnya 1 tahun. Saya nonton semua film horor Indonesia. Saya di belakang sana nontonnya. Kalian tahu, saya ngitungin siapa orang yang lihat handphone berapa menit. Kalau kalian nanya sama saya hafal menitan semua di sini. Kapan jam scare, kapan apa? Karena saya pelajarin semuanya. Nah itu dia. Jadi buat saya untuk penjawaban kamu mau tidak akan ada, karena ini sebuah film. Akan ada yang kontra dan pro. Yang penting saya membuat ini pakai hati, insya Allah semua orang senang. Yes, terima kasih. Boleh silakan ya. Mungkin dari point of view aku, ini juga sebuah ketakutan aku. Especially tadi aku juga bilang setelah melakukan ini, sampai detik ini pasti ada rasa nggak nyaman. Gak hanya untuk perempuan, pasti laki-laki juga banyak yang ngalamin kayak gitu. Jadi semoga setelah menonton, instead of focusing on that, focusing on di sini menurut aku perempuannya gak ada yang menyerah. Justru malah boundaries mereka yang dilewatin. Karena even menurut aku kedatangan Tantri bukan sekedar balas dendam aja. I think Tantri is trying to help Arum yang ada di dalam keadaan yang sama gitu. Mungkin kalau Tantri is still here, she would do that. And because she's not here, itu adalah cara dia ngebantu. Hopefully itu bisa jadi point of view yang berbeda ya gitu. Jadi setelah menonton, instead of ya mungkin gak salah juga untuk trigger. Of course it's gonna trigger orang yang menonton. Cuman hopefully bisa ada point of view itu yang didapetin setelah menonton. Gitu sih. Yes, okay. Satu lagi terakhir. Silakan. Sebenarnya saya ketika ini FGD juga sama Pika sama Arum, Tasya sama Yasamin. Tahu nggak ini komplain apa? Apa? Softtek yang merah. Mas Baim, kenapa kenapa itu dilihatin aku nggak bisa? Karena ukuran dia memang kita FGD sama semuanya. Ketika saya mau angkat, saya tanya sama Oka, sama Arya, sama semuanya. Bro, ini gue perlu angkat gak ya? Ya, namanya juga film. Udahlah. Cuma sebagai director,
saya harus milih. Mana yang saya akan pilih? Yang lebih ini atau yang ini? Itu sesuai sebagai director. Makanya kenapa director itu kadang-kadang tidak MCD ke semua pemain. Karena pusing buat dia, mau pilih option yang mana. Tapi benar apa kata kamu, itu yang dirasain mereka berdua sebenarnya. Jadi balik lagi, tidak salah, tidak ada yang benar, tergantung persepsi orang. Thank you, Lu. Thank you. Oke. Langsung cek, silakan. Mau menambahkan? Silakan. Boleh, silakan. Ini juga yang jadi keresahan saya sebetulnya ya, untuk karakter Heru. Ya. Tapi saya juga melihatnya mungkin agak eksplisit ya gitu. Tapi saya juga orang Indonesia juga kan kadang-kadang melihat sesuatu tuh, lu jangan melakukan kejahatan nanti hukumannya seperti ini gitu. Pas gue lihat juga di karakter Heru, aduh, Yayas tuh dari kecil bareng saya gitu. Terus ketika aku harus melakukan adegan itu berat banget gitu. Tapi ketika baik di endingnya, gue harus mati gitu. Oh ya udah. Jadi kayak lu kalau jahat lu mati gitu. Beginilah gitu. Ya artinya orang Indonesia juga banyak juga orang Indonesia yang mungkin gitu ya, mungkin bisa melihat sesuatu tuh, belajar sesuatu mungkin secara eksplisit juga gitu, bisa menerima. Oh, lu jangan ngelakuin ini, kalau nggak lu bisa mati gitu. Jadi ya saya sih berharap pribadi begitu gitu. Lu jangan cabul deh gitu kalau lu nggak mau ketusuk. Yes. Oke. Siap, terima kasih teman-teman. Untuk jawabannya kita punya satu kesempatan pertanyaan lagi. Waktu masih ada, tapi singkat satu pertanyaan aja ya. Langsung ke pertanyaannya. Silakan. Ya, saya singkat saja. Apapun yang teman-teman pikirkan, Baim itu sudah bikin film. Fiction itu membuat sutradaranya itu menjadi manusia setengah dewa. Protes dari teman-teman tetap sebagai protes karena dia adalah sosok yang bisa merubah kapanpun sampai last minute. Karena memang itulah film. Sehingga saya menyenangi jawabannya Baim karena saya percaya ternyata dia belajar sebagai aktor di film ini. Murni otodidak. Saya harus melihat dari perjalanan kalian dulu sebagai seorang aktor. Ya, langsung ke saya tidak bertanya, saya hanya mengapresiasi. Oke, tinggal dikit lagi silakan. Iya, dan pada saat kemudian saya harus menonton film ini, I think it's so good, gitu ya. Wulan tahu kok bagaimana saya harus berkoar tentang bagaimana pentingnya film kritik dan sebagainya. Dan Baim it works. Anda sudah melakukan lompatan yang begitu jauh, dan saya pikir MNC siap untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Terlalu capek gitu loh, nunggu lama gitu loh Pak Titan. Saya pikir film ini akan box office. Selamat untuk tim publicist gitu ya. Eric luar biasa nih, layer yang kamu bangun di film ini membangun ambience. Ana, your smile I think is very great gitu ya for so. Oke, terakhir ya Rom, sorry. Itu aja bos. Yes, thank you, thank you. Oke, thank you banget. Terakhir sebelum kita tutup di press conference kita, nanti juga akan ada kesempatan untuk besok dari teman-teman. Oke, terakhir Pak Titan, Pak Emilka dan Mas Baim ada yang mau disampaikan lagi? Silakan dari Pak Titan, ada? Mas Emilka? Terakhir buat Mas Baim, silakan Mas Baim untuk teman-teman media yang hadir. Iya, teman-teman media, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Terima kasih. Doain aja film ini berhasil. Dan semoga kita siap-siap video. Amin. Terakhir kita foto lagi. Depan boleh merapat, yang di belakang boleh berdiri. Yang di depan boleh merapat.